Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nuraihan dengan NIM 230101110017 dari kelas PAIA. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas UTS Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi MA. Materi yang saya ambil yaitu peran dan tantangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan itu merupakan kunci sebagai kesuksesan. Maka dari itu, pendidikan sangatlah penting. Pendidikan juga mencegah kebodohan. Bisa menjadikan manusia dewasa, bisa menjadikan manusia yang bertanggung jawab. Peran orang tua juga sangat penting bagi seorang anak. Pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup atau way of life. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasar ajaran Islam. Pendidikan Islam juga senantiasa memiliki peranan menciptakan masyarakat Islam yang memiliki dimensi akidah dan syariah yang mendorong kehidupan ke arah pembaharuan dan perkembangan. Menghormati manusia sebagai individu yang memiliki hak-hak kemanusiaan dan harga diri serta terbuka untuk semua peradaban. Di balik itu semua, adapun peran dan tantangan dalam pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. Yang pertama, peran pendidikan Islam. Peran pendidikan Islam untuk membentuk karakter peserta didik. Adapun manfaatnya pendidikan karakter itu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan karakter membentuk individu untuk memiliki karakter yang baik dan berguna bagi orang lain. Oleh karena itu, pendidikan karakter bagi remaja sangatlah penting. Karena pada dasarnya pendidikan karakter itu adalah segala sesuatu yang melekat pada diri individu. Jadi pendidikan karakter itu harus dibenahi dulu. Setelah itu barulah muncul pendidikan yang lain-lain. Dan yang poin kedua, memungkinkan individu untuk lebih menghargai orang lain. Karena orang yang berkepribadian kuat dapat lebih menghormati satu sama lain. Selanjutnya ada membangun bangsa yang jujur dan lebih baik untuk generasi penerus. Karakter yang kuat dapat membuat seseorang menjadi kokoh dan stabil. Hal ini sangatlah penting bagi bangsa dan kehidupan bangsa. Kenapa penting? Karena keputusan ini itu melibatkan integritas pribadi yang tinggi. Integritas ini penting dibentuk dengan pendidikan karakter agar bisa tinggi. Dengan begitu, seseorang bisa menjadi bangsa yang baik bagi generasi penerus dan menjaga negara beserta nilai-nilai integritasnya. Nah, selanjutnya adalah melatih kecerdasan dan moralitas siswa. Manfaat pendidikan karakter sejak dini selain dapat membentuk dan memperkuat kepribadian diri sendiri, juga dapat membantu meningkatkan dan melatih peserta pendidik karakter secara mental dan moral, mencegah kegilaan orang-orang yang berakhlak dan berakhlak buruk. Jadi pendidikan karakter itu sangat-sangat dibutuhkan untuk membentuk moral seseorang. Dan moral ini sangat berguna sekali untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat ataupun untuk negara. Memperbaiki keadaan pikiran dan moral individu dapat menciptakan suasana yang kondusif dan mencegah adanya perpecahan. Selanjutnya, mengetahui dan memahami kepribadian orang lain. Kalau berbicara tentang identitas itu tidak hanya dialami oleh remaja, tetapi juga dialami oleh orang dewasa yang tidak dapat menemukan identitasnya sendiri. Bahkan dewasa pun itu belum dapat menentukan identitasnya sendiri. Pembentukan karakter juga memungkinkan orang-orang untuk mengenali dan mengenal karakter satu sama lain dengan lebih mudah.
Di balik pembentukan karakter itu kan pasti ada nilai-nilai karakter. Dan nilai-nilai karakter itu ada beberapa yang bisa diterapkan pada usia dini. Yang pertama, karakter religius dapat dicapai dengan taat menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dapat bersikap toleran terhadap praktik peribadatan agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Contohnya itu yang paling basic ya, yang di kehidupan sehari-hari, mengerjakan sholat duha, membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran atau sholat. Pokoknya itu tergantung agama masing-masing siswa. Nilai yang kedua itu kejujuran. Bersikap jujur itu kan selalu membuat seseorang dapat dipercaya. Perilaku jujur juga berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari dan pasti berlaku di mana-mana. Misalnya dilarang menyontek saat mengerjakan PR atau ulangan dan selalu terbuka dengan orang tua. Kalau jujur kan pasti orang-orang terdekat itu pasti bakal percaya kan. Jadi nilai kejujuran itu sangatlah penting. Nilai yang ketiga itu nilai toleransi. Berhubung kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika, jadi sangatlah penting untuk bersikap toleran terhadap orang Indonesia lainnya. Contoh perilaku sehari-hari yaitu contohnya tidak menyampaikan pendapat di atas kepentingan kelompok, dalam artian menghargai pendapat orang lain dan tidak memandang pendapat orang lain itu buruk dari pendapatnya. Nilai selanjutnya ada nilai disiplin. Disiplin itu sangat penting. Kenapa? Karena di dalam masyarakat, disiplin itu memungkinkan seseorang untuk menunjukkan perilaku tertib dan mengikuti berbagai aturan dan peraturan. Gampangannya, contoh yang paling sederhana yang ada di lingkungan kita itu dengan cara mengikuti aturan cara berpakaian sopan di sekolah, memakai seragam waktu di sekolah, mengikuti peraturan-peraturan ada yang peraturan yang ada di tempat tinggal masing-masing. Poin selanjutnya, kerja keras. Orang Indonesia itu tidak menyanyiakan usaha atas apa yang mereka lakukan. Sifat kerja keras itu ditunjukkan dengan selalu bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai rintangan untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Nilai kerja keras ini tuh juga sangat penting bagi manusia ya, karena dengan adanya kerja keras ini memunculkan motivasi diri sendiri pada diri orang masing-masing dan itu mempengaruhi kinerja yang akan dikerjakan. Nilai selanjutnya kreatif. Di era globalisasi, pemikiran kreatif sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga perlu diciptakan karya-karya inovatif yang bermanfaat bagi banyak orang tanpa terikat oleh bingkai. Dalam artian itu semua orang bebas untuk berkreatif, berinovatif, dan memberikan masukan atas karya-karyanya, bebas mencetuskan hal baru. Ini tuh bersifat netral ya untuk semua orang. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing dan semua orang itu berhak mengemukakan apa yang telah menjadi kelebihannya kepada halayak umum. Nilai selanjutnya ada nilai kemerdekaan. Kemerdekaan di sini itu dalam artian seseorang tidak bergantung pada orang lain, tetapi dia melakukan segala sesuatu itu sendiri. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita itu dapat melaksanakan tugas secara pribadi, secara sendiri tanpa melibatkan orang lain. Tapi bukan berarti kita ansos.
Tapi selagi kita masih bisa mengerjakan itu sendiri, ya kita harus kerjakan sendiri. Nilai selanjutnya demokrasi. Indonesia ini kan masyarakatnya demokratis ya. Jadi kita harus bersikap demokratis dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban diri sendiri dengan orang lain. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh menuntut hak diri kita sendiri. Kita itu harus memikirkan orang lain juga, seperti itu. Nilai selanjutnya itu rasa ingin tahu. Selalu ingin tahu lebih banyak tentang apa yang dimiliki dan apa yang dipelajari. Contohnya kita harus terus belajar dan rajin dalam memperoleh keterampilan yang baik. Dengan adanya rasa ingin tahu ini, maka terciptalah inovatif dan karya-karya baru yang dapat diciptakan. Dalam kita mencari tahu ini, kita juga harus menanamkan sifat optimis, pantang menyerah, dan kita benar-benar harus yakin bahwa apa yang kita inginkan itu dapat kita capai. Dan poin yang terakhir, semangat kebangsaan. Dalam artian selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia atas kepentingan pribadi. Contohnya itu menciptakan prestasi. Sebagai pemuda bangsa ya, kita itu tidak hanya kita tidak boleh bersikap egois, kita juga tidak boleh memandang remeh apa yang menjadi kelebihan kita. Kita juga tidak boleh bersikap egois juga, tetapi kita harus bisa menciptakan prestasi yang dimana prestasi tersebut itu dapat dibanggakan dan dapat berguna bagi bangsa dan negara. Masyarakat pun nanti akan bangga kan jadinya. Setelah itu, dan ketika kita menciptakan suatu prestasi, ada rasa kebanggaan diri, ada rasa bangga terhadap diri sendiri, dan itu sangat-sangat berpengaruh bagi psikis kita. Entah itu kita menjadi bahagia atau kita menciptakan suasana yang baru untuk lebih positif, lebih ke arah positif, dan dapat menyumbangkan energi positif terhadap orang lain juga. Itu tadi merupakan peran-peran pendidikan Islam. Jadi pada intinya peran pendidikan Islam itu untuk membentuk karakter peserta didik. Kunci dari kesuksesan itu adalah moral. Yang paling utama itu adalah moral. Jadi sebagai pendidik kita harus menyiapkan moral para anak didik agar dia itu dapat berproses dengan baik dan betul untuk kemajuannya di masa depan. Materi selanjutnya yaitu tantangan pendidikan Islam. Kalau itu tadi itu peran, sekarang tantangannya dalam menjalankan sebuah proses. Itu kan pendidikan berproses ya. Itu bukan hanya langsung ke perannya saja, tetapi kan pasti bukan langsung ke hasilnya, pasti kan ada tantangannya. Nah, tantangannya itu sebagai berikut. Yang pertama, tantangan pada era globalisasi. Era globalisasi inilah di era sekarang. Era globalisasi juga itu merupakan realita yang harus kita hadapi sekarang. Di era ini perubahan itu sedang berlangsung, entah itu dari perubahan teknologi, perubahan pemikiran
dari individu, perubahan cara berpakaian, dan lain-lain. Hal ini juga dapat berdampak pada pendidikan, khususnya itu pendidikan agama Islam. Dengan seiring perkembangannya, kan dari hari ke hari itu kan pasti ada perkembangan, dan pada akhirnya adalah era globalisasi. Hal ini juga sangat berdampak bagi pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dituntut untuk melakukan perubahan yang sangat signifikan. Ada beberapa penelitian yang telah mengkaji mengenai pendidikan agama Islam, di mana hal ini banyak diperbincangkan khususnya oleh para praktisi pendidikan. Pendidikan agama Islam di Indonesia sejak dulu sampai saat ini terus mengalami perubahan baik dari segi model atau strategi pembelajarannya. Hal ini terjadi lantaran didasari oleh tantangan globalisasi. Walaupun arus globalisasi bukan salah satu tantangan terberat dalam pendidikan agama Islam, namun harus diperhatikan. Banyak juga penelitian yang menyebutkan bahwa arus globalisasi bukan salah satu tantangan terberat dalam pendidikan agama Islam. Tapi ya, di tengah derasnya arus globalisasi ini haruslah tetap merujuk dan didasari oleh Al-Quran dan hadis dan ijma' qiyas. Era globalisasi juga dapat dibilang telah mengubah orientasi dari pendidikan agama Islam. Maka dari itu perlu adanya pengoptimalan yang sangat signifikan melalui banyak sekali upaya strategis dan memperkokoh sumber daya umat Islam dalam berbagai aspek yang harus ditanamkan ketika globalisasi ini terjadi. Kalau globalisasi terjadi ini kan nilai negatifnya itu ada, nilai positifnya itu juga ada. Seharusnya di era globalisasi ini pendidikan Islam itu meningkat dan setidaknya nilai-nilai agamis, akhlak, dan moralitas tetap ditanamkan, bukan semakin menurun atau bahkan hilang. Jadi itu kalau bisa itu kita manfaatkan di era globalisasi ini, pendidikan Islam itu menjadi berkembang, maju, dan lebih baik. Jangan sampai menurun atau bahkan hilang. Tantangan globalisasi juga merupakan suatu kondisi dari akibat modernisasi yang terjadi. Jadi selanjutnya tantangan itu yang menggugah semangat dan tekad kita seharusnya untuk bisa lebih meningkatkan bagaimana sih cara memecahkan suatu masalah tersebut. Kalau mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan Islam mengalami penurunan fungsi karena pendidikan Islam lebih pada aspek spiritual. Mengenai globalisasi, awalnya kan ditujukan terhadap sistem yang otoriter, namun sekarang itu merembah ke dunia pendidikan. Jadi itu kalau untuk masa sekarang globalisasi ini masuk ke dunia pendidikan. Lalu apa yang terjadi jika ketika globalisasi ini masuk ke dunia pendidikan? Gampangannya gini, kalau globalisasi ini masuk ke dunia pendidikan, seketika kan pendidikan dipelopori oleh pengusaha dalam berbisnis di lingkup dunia pendidikan. Maka dari itu makna dari demokrasi itu berubah. Dan terjadilah penurunan nilai-nilai yang ada pada diri kita. Itu sisi negatifnya ya.
Di era globalisasi juga sudah tidak ada lagi pembatas antara budaya-budaya lain dengan budaya kita. Kita kan hidup di era globalisasi. Artinya kita itu hidup berdampingan dengan mudah. Maka dari itu solusinya harus bisa memilih atau memfilter nilai-nilai budaya yang masuk dan yang ada di sekitar kita. Dengan memilah dan memilih mana yang kurang baik, mana yang baik, kita harus memfilternya dan kita kaitkan juga dengan budaya-budaya Islam. Jadi agar balance nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan kita dengan nilai-nilai budaya Islam. Agar nilai-nilai budaya Islam juga tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan. Sebenarnya itu melalui internet, televisi, atau media sosial lainnya itu kita bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan meningkatkan pengetahuan kita akan dunia pendidikan Islam, agar pendidikan Islam itu tidak mengalami penurunan yang signifikan. Kalau solusi yang dapat dilakukan oleh instansi mengenai dunia pendidikan itu salah satunya jangan pernah takut melakukan sebuah pembaharuan dan jangan pernah takut menyelesaikan masalah persoalan antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum itu harus disandingkan secara bersama agar tercipta generasi yang berakhlakul karimah dan ilmu pengetahuan disertai teknologi secara tinggi. Poin selanjutnya, kurang adanya fasilitas perpustakaan, dokumentasi, dan pusat informasi. Kalau kita ingin mengkaji kan kita selalu membutuhkan informasi yang lengkap. Tapi fasilitas-fasilitas yang dimiliki negara-negara muslim dalam hal ini itu masih terbatas. Ini juga termasuk kelemahan yang dapat menghalangi pengembangan dan riset. Jumlah buku-buku sains itu yang tersedia itu cuma sedikit. Kebanyakan peneliti di dunia muslim tidak mempunyai akses kepada jurnal-jurnal ilmiah dan karenanya tidak mempunyai bahan-bahan untuk mengikuti perkembangan keilmuan dalam bidang mereka masing-masing. Jadi itu kayak masih tertinggal karena kurangnya fasilitas yang menunjang untuk keberhasilan sebuah riset. Jikalau buku-buku jurnal itu ada, itu masih yang banyak. Mereka itu hanya menulis dalam bahasa asing yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh peneliti muslim. Hal ini dapat membatasi akses mereka kepada informasi. Poin selanjutnya, isolasi ilmuwan. Dalam isolasi ilmuwan ini itu merupakan situasi lain yang menghambat pengembangan sains dan bahkan dapat melunturkan kemampuan saintifik di negara-negara muslim. Adanya terisolasinya kaum ilmuwan dari perkembangan ilmu secara global, mereka hampir tidak pernah, bahkan jarang sekali berinteraksi dengan kaum ilmuwan di negara-negara maju. Dengan adanya kurang interaksi ini tuh dapat membuat masih kurang untuk kemampuan saintifik di negara-negara muslim. Padahal itu ya, setiap ilmuwan dapat mengembangkan ilmunya melalui diskusi, seminar, dan simposium pada tingkat lokal, regional, bahkan internasional. Ilmuwan-ilmuwan ini tuh juga perlu menjalin kontak
dan hubungan pribadi dengan ilmuwan dan peneliti di negara-negara maju, dan lembaga-lembaga serta universitas-universitas di negara muslim harus menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang ada di negara-negara maju, sehingga pertukaran tenaga ahli dan keahlian itu dapat dilakukan. Poin yang selanjutnya itu kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan itu juga sering menjadi hambatan utama dalam melakukan semua upaya-upaya yang akan dilakukan untuk memajukan kemampuan berpikir di negara-negara muslim. Jadi itu masih diterapkan kayak uang, kalian punya uang kalian bisa belajar. Itu tuh sangat berpengaruh sekali gitu loh. Nah, kalau nggak punya uang ya nggak bisa belajar. Yang poin selanjutnya, birokrasi, restriksi, dan kurangnya insentif. Sains jelas akan lebih berkembang dan bermanfaat bila ditangani dalam atmosfer yang bebas atau dengan restriksi minimal. Adanya birokrasi yang terlalu ketat hanya akan membunuh kreativitas dan lembaga riset di negara-negara muslim yang sering tidak dapat bergerak karena banyaknya birokrasi dan restriksi yang mencekam. Akibatnya yang terjadi itu bukan lagi kreativitas. Selain itu, ilmuwan di negara-negara muslim juga tidak mendapatkan insentif finansial dan moral yang memadai. Akibatnya, rasa tanggung jawab sebagai ilmuwan itu juga tidak tumbuh karena tidak ada faktor penunjangnya. Diperkirakan hampir 80% ilmuwan muslim bermukim di kota-kota besar dan sekitar sepertiga di antara mereka berimigrasi ke negara-negara maju. Dengan demikian terjadilah brain drain yang sangat merugikan masyarakat muslim. Bahkan ada yang lebih parahnya lagi. Sekitar 2/3 lulusan ilmu pertanian malah bermukim di kota, memegang jabatan-jabatan administratif atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan keahlian mereka. Sangat berpengaruh sekali ya. Rendahnya intensi finansial dan moral dalam bidang semacam matematika, fisika, dan ilmu murni lain mengakibatkan munculnya tendensi yang kuat untuk terjun ke bidang kedokteran dan teknik yang lebih menjanjikan kemakmuran material. Dan yang terakhir, rendahnya SDM, sumber daya manusia. Kalau secara internal, sebenarnya dunia pendidikan Islam pada dasarnya menghadapi problem pokok berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sedangkan dalam dunia pendidikan itu sangat-sangat dibutuhkan untuk mengelola pendidikan. Kalau SDM manusia dalam pengelolaan pendidikan itu rendah, hal ini itu sangat berkaitan dengan program pendidikan dan pembinaan tenaga kependidikan yang masih lemah dan pola rekrutmen tenaga pegawai yang kurang selektif. Contohnya itu kayak sekarang itu zamannya kayak pakai orang dalam gitu loh. Namun demikian, keadaan ini dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa penyelesaian atas masalah sumber daya manusia mengalami penanganan yang semakin baik. Jadi kesimpulannya, di balik peran yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan maupun masyarakat, dunia pendidikan juga memiliki tantangan-tantangan dalam perkembangannya.
Tetapi itu semua tidak menghambat dalam perkembangannya dan majunya dunia pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.